Kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12. Inilah deretan pengganti Patrick Kluivert. Bahkan ada satu nama yang nggak disangka-sangka sama sekali. Setelah beberapa hari terakhir, publik disibukkan dengan kabar pemecatan Patrick Kluivert. Kini dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh satu pertanyaan besar. Siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia? Kegagalan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi akhir pahit bagi era Kluivert. Harapan besar yang sempat membumbung tinggi kini berubah menjadi evaluasi besar-besaran. Permainan yang tidak stabil, strategi yang sulit dipahami, dan hilangnya identitas permainan membuat banyak pihak kecewa. Setelah pemecatan itu diumumkan, publik sepak bola Indonesia seakan terbelah. Ada yang menilai keputusan PSSI sudah sangat tepat, namun ada pula yang berpandangan bahwa kegagalan ini merupakan hasil dari sistem yang belum matang, mulai dari manajemen tim, perencanaan jangka panjang, hingga komunikasi internal yang dinilai kurang harmonis. Kini, rumor dan spekulasi mulai bermunculan dari pengamat, jurnalis, hingga netizen. Semua menebak-nebak siapa sosok yang paling tepat untuk membangkitkan kembali semangat Garuda. Namun, di tengah euforia dan spekulasi tersebut, muncul pula wacana lain tentang reformasi besar dalam tubuh PSSI dan struktur pembinaan sepak bola nasional. Banyak pihak menilai bahwa mengganti pelatih saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan arah baru yang lebih jelas, mulai dari pembinaan usia muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga manajemen timnas yang profesional dan transparan. Sebab, apapun hasil dari kualifikasi kemarin, hanyalah puncak dari gunung es. Masalah mendasarnya jauh lebih dalam dan memerlukan perbaikan menyeluruh agar kegagalan serupa tidak terulang lagi di masa depan. Yang jelas, keputusan kali ini bukan sekedar tentang siapa yang akan duduk di kursi pelatih. Ini adalah soal masa depan sepak bola Indonesia. Tentang bagaimana Garuda bisa bangkit kembali dengan pondasi yang kuat dan arah yang jelas. Dan pada video kali ini, kita akan membahas siapa saja sosok yang berpotensi menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, serta bagaimana langkah besar yang harus diambil PSSI untuk memastikan kebangkitan sepak bola nasional bukan sekedar wacana. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan dukung terus kami agar kamu tidak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah nama Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang kini ramai diperbincangkan publik sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Kans PSSI untuk merekrut Jesus Casas terbuka lebar. Saat ini ia tengah berstatus tanpa klub setelah resmi berpisah dengan Timnas Irak pada Mei 2025. Situasi ini membuat peluang negosiasi dengan PSSI semakin realistis, apalagi Casas sudah cukup mengenal karakter dan gaya bermain skuad Garuda. Dalam 2 tahun terakhir, ia sudah 3 kali berhadapan langsung dengan Timnas Indonesia, sehingga memiliki gambaran yang jelas tentang potensi, kelebihan, dan kultur sepak bola nasional. Secara pengalaman, Jesus Casas bukan sosok sembarangan. Ia telah lama malang melintang di dunia kepelatihan Spanyol. Karir manajerialnya dimulai pada tahun 2003 bersama tim muda Cadiz, klub asal Andalusia. Ia kemudian menapaki berbagai level kepelatihan di Spanyol. Namun puncak karirnya terjadi pada tahun 2018 ketika ia dipercaya menjadi asisten pelatih timnas Spanyol di era Luis Enrique. Di sana, Casas belajar langsung bagaimana mengelola tim nasional dengan filosofi modern, taktik progresif, dan mental juara di panggung sepak bola dunia.
4 tahun bersama La Roja menjadi pengalaman berharga yang membentuknya sebagai pelatih yang matang secara strategi dan kepemimpinan. Setelah itu, pada Oktober 2022, Jesus Casas resmi ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Irak. Di bawah asuhannya, Irak mengalami kemajuan signifikan. Salah satu pencapaian terbesar adalah saat ia membawa Irak menjuarai Piala Teluk Arab ke-25 pada Januari 2023. Sebuah prestasi bergengsi di kawasan Timur Tengah yang menjadi bukti kemampuannya mengangkat performa tim. Sayangnya, perjalanan manis itu berakhir pada Maret 2025. Casas resmi diberhentikan setelah Irak menelan kekalahan mengejutkan dari Palestina di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, banyak pihak menilai pemecatan itu lebih dipengaruhi faktor politik dan tekanan internal federasi, bukan murni soal kualitas kepelatihannya. Kandidat berikutnya yang juga ramai diperbincangkan publik adalah Timur Kapadze, ex-pelatih timnas Uzbekistan yang kini mencuat sebagai salah satu nama terkuat untuk menggantikan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia. Pelatih usianya yang 44 tahun ini dikenal sebagai sosok muda, ambisius, dan memiliki visi permainan modern yang menekankan keseimbangan antara kekuatan fisik dan transisi cepat. Gaya bermain yang bisa sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia. Rekam jejaknya pun tidak bisa dianggap remeh. Modal utamanya adalah keberhasilannya membawa timnas Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 yang menjadi debut bersejarah bagi negara tersebut di ajang sepak bola paling bergengsi dunia. Di bawah asuhannya, Uzbekistan tampil solid, disiplin dan efektif dalam menyerang. Banyak pengamat menilai bahwa Kapadze mampu mengubah Uzbekistan dari tim mediocre menjadi kekuatan baru di Asia Tengah. Secara pribadi, Timur Kapadze tidak menampik kabar yang mengaitkan dirinya dengan timnas Indonesia. Dalam beberapa wawancara terakhir, ia bahkan sempat memberikan kode keras tentang peluangnya menukangi skuad Garuda. Indonesia adalah tim dengan potensi besar dan talenta muda yang luar biasa. Mereka hanya butuh stabilitas dan arah yang jelas, ujar Kapadze dalam salah satu pernyataannya yang membuat publik Indonesia heboh. Selain pengalaman di level tim nasional, Kapadze juga dikenal sebagai pelatih yang piawai dalam pembinaan pemain muda. Saat masih menangani tim junior Uzbekistan, ia sukses melahirkan beberapa pemain yang kini menjadi tulang punggung tim utama. Sebuah keahlian yang tentu sangat dibutuhkan Indonesia yang tengah fokus membangun regenerasi jangka panjang. Dari sisi taktik, Kapadze mengandalkan pressing tinggi dan permainan cepat dari sayap, gaya yang selaras dengan karakter khas pemain Indonesia yang agresif dan eksplosif. Kombinasi tersebut membuat namanya semakin menarik bagi publik dan pengamat sepak bola nasional. Kini, semua mata tertuju pada PSSI. Jika benar Kapadze menjadi kandidat serius, ini bisa menjadi langkah strategis untuk membangun kembali timnas Indonesia dengan fondasi kuat dan pendekatan modern. Apalagi, dengan usianya yang masih muda dan semangat yang besar, Timur Kapadze bisa menjadi jembatan antara masa lalu yang penuh perjuangan dan masa depan yang penuh harapan. Namun, di antara banyak nama yang mencuat, satu sosok yang belakangan disebut paling potensial dan dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menahkodai timnas Indonesia adalah Paulo Bento. Pelatih asal Portugal ini bukanlah nama asing di dunia sepak bola Asia. Reputasinya sudah teruji, terutama berkat kiprahnya yang luar biasa bersama timnas Korea Selatan selama 4 tahun, 2018 sampai 2022. Di bawah asuhannya, Taeguk Warriors tampil disiplin, modern, dan efektif. Bahkan berhasil menembus babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebuah pencapaian yang membuat nama Bento semakin disegani di kancah internasional. Selama 4 tahun bersama Korea Selatan, Paulo Bento mencatatkan rekor impresif, 57 pertandingan, 35 kemenangan, 13 hasil imbang, dan hanya 9 kekalahan. Rasio kemenangannya mencapai 61,4%. Dengan total 100 gol tercipta dan hanya 46 kali kebobolan, angka-angka tersebut menunjukkan betapa efektif dan solidnya sistem permainan yang ia bangun.
Sistem yang menitikberatkan pada penguasaan bola, pressing tinggi, dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Namun, kiprah Bento tak hanya terbatas di Asia. Ia juga punya pengalaman panjang di level elit dunia. Dari tahun 2010 hingga 2014, ia dipercaya menangani timnas Portugal, bahkan mendampingi Cristiano Ronaldo CS di ajang Piala Dunia 2014 di Brazil. Dengan pengalaman melatih tim bertabur bintang di Eropa dan keberhasilan menyesuaikan diri dengan kultur sepak bola Asia, Bento dinilai memiliki pemahaman yang luas tentang bagaimana membangun tim nasional dengan karakter yang kuat dan adaptif. Mengapa Paulo Bento dianggap cocok untuk timnas Indonesia? Karena ia adalah tipe pelatih yang memiliki visi jangka panjang. Bento dikenal tegas dalam membangun struktur tim, fokus pada taktik berbasis penguasaan bola, dan sangat disiplin dalam menegakkan kedisiplinan pemain, hal yang selama ini menjadi tantangan bagi timnas Indonesia. Jika benar Paulo Bento yang ditunjuk, ini bisa menjadi langkah berani dan strategis bagi PSSI. Sosoknya mampu membawa kredibilitas internasional sekaligus stabilitas taktik yang sudah teruji. Dan mungkin dengan tangan dinginnya, Garuda bisa menemukan kembali identitas dan arah permainan yang sempat hilang. Nama Louis van Gaal, ex-pelatih Manchester United dan timnas Belanda, tiba-tiba mencuat sebagai kandidat mengejutkan untuk menggantikan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia. Rumor ini bermula dari laporan media internasional 433 yang menyebutkan bahwa Van Gaal dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin, 20 Oktober 2025 waktu setempat. Spekulasi pun langsung bermunculan, banyak pihak menduga bahwa konferensi pers tersebut akan menjadi ajang pengumuman resmi kembalinya Van Gaal ke dunia kepelatihan dan Indonesia disebut-sebut sebagai destinasi berikutnya. Meski masih berupa rumor, kabar ini langsung menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Pasalnya, Louis van Gaal bukanlah sosok sembarangan, ia dikenal sebagai salah satu pelatih paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola modern, dengan filosofi taktik yang kuat, sistematis, dan penuh disiplin. Pelatih berusia 74 tahun itu memiliki rekam jejak luar biasa. Ia pernah menukangi klub-klub elit Eropa seperti Ajax Amsterdam, FC Barcelona, Bayern Munchen, hingga Manchester United. Sementara di level timnas, ia sudah 3 kali menangani timnas Belanda. Prestasi terbaiknya datang pada Piala Dunia 2014 di Brazil ketika ia membawa Belanda finish di peringkat ketiga dunia usai menyingkirkan Brazil dengan skor 3-0 dalam perebutan tempat ketiga. Selain prestasi, karakter Van Gaal juga menjadi daya tarik tersendiri. Ia dikenal keras, disiplin, dan perfeksionis. 2 sisi yang bisa menjadi pedang bermata dua bagi sebuah tim. Namun di sisi lain, justru karakter tegas itulah yang kerap menjadi kunci suksesnya dalam membangun tim yang solid dan memiliki mental juara. Rumor semakin menguat setelah jurnalis Magenta TV, Victor Catalina, menanggapi unggahan akun X The Touchline yang mengutip laporan 433 terkait isu Van Gaal dan Indonesia. Dalam komentarnya, Catalina menulis secara singkat namun penuh makna. Jika benar, ini akan menjadi salah satu langkah paling menarik dalam sejarah sepak bola Asia. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat ke permukaan setelah kabar pemecatan Patrick Kluivert mengguncang publik sepak bola tanah air. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk kembali menukangi timnas Indonesia, tim yang pernah ia bentuk dari pondasi awal hingga mampu bersaing di level Asia. Spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan Kluivert kini semakin ramai diperbincangkan, dan di antara banyak nama besar yang beredar, Shin Tae-yong dianggap sebagai sosok paling realistis sekaligus emosional bagi publik Indonesia.
Sejak pertama kali datang pada 2020, STY bukan hanya sekedar pelatih. Ia menjadi simbol perubahan, dedikasi, dan kebangkitan sepak bola nasional. Di tangannya, Timnas Indonesia menunjukkan progres signifikan, baik dalam hal fisik, taktik, maupun mental bertanding. Salah satu pihak yang mendukung penuh wacana kembalinya STY adalah Andre Rosiade, penasehat klub Semen Padang FC, sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, Shin Tae-yong sudah paham luar dalam karakter pemain Indonesia dan sistem sepak bola nasional. Shin Tae-yong udah tahu betul kondisi Timnas Indonesia. Ia tak perlu waktu lama untuk beradaptasi. Kalau PSSI serius ingin membangun kembali tim ini, STY adalah pilihan paling tepat, ujar Andre. Kini, peluang itu terbuka lebar. Setelah sempat berpisah dari Indonesia di awal 2025 dan melanjutkan karirnya di Ulsan HD, STY kembali berstatus tanpa klub setelah diberhentikan dari tim asal Korea Selatan tersebut. Menariknya, dalam wawancara bersama Sports Chosun, media ternama Korea Selatan, STY menyinggung kemungkinan kembali ke Indonesia dengan nada yang penuh makna. Saya tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia telah memberikan begitu banyak kepada saya, ungkap Shin Tae-yong. Jika PSSI mengajukan penawaran, saya bisa kembali. Lanjutnya, dengan senyum khasnya yang membuat publik tanah air kembali berdebar. Pernyataan itu sontak menyulit gelambang dukungan luar biasa dari para supporter Indonesia. Lini masa media sosial dipenuhi tagar hashtag STY kembali dan hashtag bring back STY. Menandakan betapa kuatnya ikatan emosional antara sang pelatih dan publik Indonesia. Banyak yang menilai STY adalah figur yang mampu membangkitkan kembali identitas permainan Indonesia yang sempat hilang di era Kluivert. Dan itulah tadi deretan kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, mulai dari Jesus Casas yang mengenal betul gaya permainan Garuda, Timur Kapadze, sang arsitek muda yang sukses membawa Uzbekistan ke Piala Dunia, Paulo Bento dengan segudang pengalaman di Asia dan Eropa, Louis van Gaal, sang legenda dengan reputasi kelas dunia, hingga kemungkinan besar kembalinya Shin Tae-yong, sosok yang sudah memahami luar dalam Timnas Indonesia. Masing-masing punya karakter dan filosofi yang berbeda, namun satu hal pasti, Indonesia membutuhkan pelatih yang tidak hanya paham taktik, tapi juga mengerti hati dan semangat para pemainnya. Seorang pemimpin yang bisa membangun ulang fondasi yang sempat runtuh dan menyalakan kembali harapan jutaan pendukung Garuda di seluruh dunia. Lalu menurut kamu, siapa sosok yang paling layak memimpin Timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang? Apakah pelatih muda yang penuh energi atau sosok berpengalaman dengan segudang prestasi dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena setiap suara fans berarti untuk masa depan sepak bola kita. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita, analisis, dan fakta menarik seputar dunia sepak bola, terutama perjalanan Garuda menuju kejayaan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung Garuda agar terus terbang tinggi.